pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Satu-satunya orang yang bukan Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, kita mengenal nama Luqmanul Hakim. Saya pernah berkunjung ke makomnya di Alexandria, di Iskandaria, Mesir, pada bulan Februari tahun 2018. Itu ternyata makomnya itu berhadapan dengan Nabi Daniel di komplek Masjid Nabi Daniel. Dikatakan satu-satunya orang yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran karena begitu banyak hikmah yang dikeluarkan oleh beliau melalui lisan beliau yang dijadikan rujukan karena dicantumkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya terkait dengan masalah ketauhidan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, tapi berbagai sisi kehidupan ternyata Luqman itu mempunyai banyak banyak hikmah yang dikeluarkan oleh beliau yang dijadikan semacam patokan di dalam mengarungi kehidupan oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah dari sekian banyak ungkapan yang disampaikan oleh Luqman itu adalah terkait dengan pertama masalah ibadah. Dia hanya memberikan komentar tentang ibadah. Pada saat kita sedang beribadah, yang harus kita jaga adalah pikiran. Dalam artian, kalimat sederhana itu menyiratkan arti bahwa ternyata pikiran itu terkadang menjadi kendala di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sendiri bisa merasakan pada saat kita melaksanakan ibadah apapun ya, ibadah apapun, ibadah baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh semacam sholat itu sudah sering kita rasakan dan sudah begitu banyak para ahli untuk menyampaikannya. Sampai-sampai pengarsa Abah Aos itu menginformasikan Al-Anfal ayat yang ke-35. Itu terkait dengan pikiran. Di mana pikiran itu sendiri adalah memang sumbernya dari hati. Dalam artian, meskipun kita sholat di hadapan Baitullah, tapi manakala pikiran kita jalan-jalan kemana-mana, itu sholatnya kan tidak dihitung. Wa ma sholatuhum, wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sholatnya begitu, itu taubahnya seperti sedang bersiul dan bertepuk tangan. Itu artinya pikiran yang diganggu. Sementara pikiran itu sendiri kan mestinya akan diletakkan. Dalam artian pada saat kita akan melaksanakan ibadah, ternyata memang banyak yang lupa untuk meletakkan. Kalaupun umpamanya kita sadar bahwa pikiran itu harus diletakkan dahulu, dalam artian tidak usah diaktifkan terlebih dahulu, selain ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada satu titik lemah bagi kita. Titik lemah itu sendiri biasanya terletak pada salah satu rukun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Rukun sholat kan banyak. Maksud saya berdasarkan ilmu fikih. Gitu. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan 18. Itu kan penyebutan. Tapi dari sekian banyak rukun sholat itu sendiri ternyata dikerucutkan menjadi 3 bagian pokok. Pertama ada yang namanya rukun qauli, wajib untuk diucapkan. Semacam takbiratul ihram. Gitu ya. Jadi meskipun dia itu sedang sakit gigi, itu rukun wajib untuk diucapkan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu sebagai pembuka sholat. Kemudian ada lagi yang masuk ke dalam kategori rukun fi'li. Berdiri, ruku, yang tidak, sujud, dan lain sebagainya. Itu kegiatan dalam artian pekerjaan. Tapi ternyata banyak orang yang melupakan ada satu rukun lagi.
Karena ini rukun, artinya kalau kita lewati, kalau kita tinggalkan, maka akan menjadi tidak sah sholatnya. Karena apa? Rukun yang ditinggalkannya. Kalau hanya sekedar meninggalkan sunat itu kan hanya berkurang nilai. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan itu otomatis akan membatalkan. Rukun apa itu? Itulah yang dikatakan sebagai rukun kolbi. Rukun kolbi artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh hati. Nah, karena harus dikerjakan oleh hati, mengapa kadang-kadang pada waktu melaksanakan ibadah sholat, hati kita sudah suka ingat kemana-mana, itu menunjukkan bahwa ternyata hati tidak dikasih pekerjaan. Jadi harus kita sadari bahwa pada waktu teristimewa pada waktu melaksanakan ibadah sholat, hati pun harus dikasih pekerjaan. Kalau fisik, badan kita dikasih pekerjaan untuk berdiri, untuk ruku, itu untuk yang tidak. Lidah kita pekerjaannya adalah takbir tauhid, macam-macam baca Fatihah. Yang diakhiri dengan baca salam pada waktu mengakhiri sholat. Nah, hati itu sendiri harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya sholat sendiri kan untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya sholat tadi zikri. Dirikan sholat oleh itu untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Nah, kelebihan daripada thariqah yang kita jalani itu, jalan ini itu karena memang kita ini dianjurkan untuk tidak henti berzikir, dalam artian ya zikirnya zikir tauhid karena tanpa batas. Itu kelebihan yang pertama. Nah, jadi yang kedua yang disampaikan oleh Luqman adalah pada saat kita sedang bertamu, sedang ada di rumah orang, yang harus kita kendalikan adalah pandangan. Yang harus kita kendalikan adalah pandangan karena apa? Pandangan terkadang kan kita ingin melihat sesuatu, melihat gambar, melihat foto-foto yang dipampang pada dinding ruangan tempat kita berkunjung. Itu ternyata dalam etika itu sangat terlarang. Ini menurut Lukman, gitu ya. Jadi dalam artian orang itu terkadang begini ya. Kalau kita sedang berkunjung, karena adanya semacam foto ataupun gambar-gambar yang sangat menarik, gitu ya. Terkadang orang ngajak ngobrol saja dengan kita, terkadang wajah kita itu tidak menghadap, tidak menghadap, tidak menghadap kepada yang sedang berbicara itu. Dan itu merupakan satu pelanggaran etika. Nah, kalimat-kalimat semacam begitu itu sering banyak diungkapkan di dalam ilmu akhlak yang sumbernya daripada Luqman. Itu. Jadi sekali lagi kalau ternyata memang kita sedang ada di tempat orang, itu yang tidak boleh kita lakukan adalah yang harus kita perhatikan, yang harus kita kendalikan adalah pandangan kita. Kemudian pada waktu kita makan, itu yang harus ini makan maksud saya makan berjamaah gitu ya, bukan makan sedang sendirian. Saya perlu menyampaikan pada waktu makan berjamaah karena apa? Karena kan kita kalau secara manakib kan di Baten Kutip aja hampir selalu ya. Itu selalu ada makan gitu. Nah kan makannya kan bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Ada yang sudah di setting berbentuk nasi bok dan sebagainya. Malah kan kebanyakan prasmanan kayak di Sirna Rasa. Nah itu yang harus diperhatikan adalah eh, yang pertama etika. Etika kalau ternyata ini yang saya alami apabila memang diajak makan bersama dengan para sahabat dalam satu meja itu masya Allah agak-agak sulit gitu ya, agak sulit untuk menerjemahkan. Dalam artian begini, ada satu kasus ya yang diriwayatkan di dalam kitab itu Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu sendiri pernah diundang makan oleh gurunya. Tetapi Imam Nawawi nolak. Imam Nawawi itu nolak padahal yang mengundang adalah gurunya sendiri. Yuk kita makan bareng. Tapi ditolak oleh Imam. Kemudian temannya nanya gitu ya. Mengapa kamu tolak? Itu kan kesempatan bagus. Kalau kita kan ini peluang gitu ya. Mungkin maaf ya, makanannya kan dengan guru gitu ya, itu biasanya kan di atas rata-rata gitu. Tapi ditolak oleh Imam. Begitu dijawab oleh Imam Nawawi. Yang aku takutkan adalah pada saat aku akan mengambil satu makanan
Dan makanan itu sudah diliriki oleh guru dan guru ingin mengambil makanan itu, tetapi keburu diambil oleh saya. Itu yang paling ditakuti. Kalau kita kan kalau kita disuguhi yang makan, maaf gitu ya, terkadang bukan hanya sekedar yang ada di hadapan kita, yang agak jauh dari kita pun terkadang kita ambil. Itu termasuk dalam etika yang harus kita perhatikan. Nah, ini diajarkan dalam ini yang saya tahu gitu ya, kalau bersama-sama dengan pengarsa Abah gitu ya, makanya hampir tidak ada yang mau bersama dengan pengarsa Abah terlampau dekat dengan Abah gitu. Saya pada waktu dulu ya tahun berapa tahun 2013 awal awal 2014 kan ada program sohbah ini. Program sohbah dalam artian wakil talqin itu wajib mengikuti sohbah dengan Abah selama 1 minggu. Angkatan pertama itu hanya 3 orang yang ikut. Ada wakil talqin banyak gitu ya. Nah ikut 3 orang. Saya Kiai Maski dari Tangerang, satu lagi Kiai Adnan dari Serang. Saya tanya teman-teman yang lain, mengapa nggak ikut pada wakil talqin? Takut nggak kuat saya. Memangnya kenapa? Kan kalau sama dengan Bapak kan nggak tidur. Memang betul selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu tidak tidur sama sekali. Tapi kuat kalau dengan Abah. Gitu ya. Kemana Abah pergi, kita ikut. Malah disediakan gitu ya, oleh Jagat Arsh. Disediakan satu mobil, satu supir gitu ya. Abah kemana, kita ikut. Nah, kemudian satu hari sebelum penutupan diajak makan bareng di Bandar Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Lebih daripada 30 menu makanan disediakan di satu meja. Saya berhadapan dengan pengusaha. Ya sulit apabila memang sudah begitu ya. Dalam artian kita mau mengambil yang mana, yang menurut Imam Nawawi yang dikhawatirkan adalah guru sudah melirik sesuatu, pengen mengambil sesuatu, tetapi keburu diambil oleh kita. Nah, ini harus diperhatikan pada waktu kita makan bersama semacam ini. Gitu ya. Yang kedua nih, dalam makan ini. Ada satu ini ya, ada satu hadis Nabi yang sangat terkenal, yang sangat populer. Hadis itu berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yata'araquna asabi'ahum. Allah dan malaikat selalu memberikan ampunan kepada setiap orang yang apabila makan selalu menjilat-jilat jari jemarinya sampai tidak menyisakan satu butir nasi. Sampai segitunya. Kalau kita ngomong, kan aku hanya menyisakan 5 butir nasi. Tapi kan Nabi sebagai panutan. 1 orang 5 butir nasi. Bagaimana kalau orang sedang mengadakan kenduri? Sedang mengadakan resepsi perkawinan anak ataupun keluarga dan sebagainya. Yang diundang 2.000 orang. 1 orang menyisakan 5 butir nasi, itu berarti yang mubazir, yang tabzir, yang sia-sia 5 kali 2.000. Sudah 10.000. 10.000 butir. Apabila dikumpulkan kira-kira berapa piring? Andai kata ada 2 piring, paling tidak yang dimubazirkan oleh kita adalah sebenarnya bisa dipakai untuk dimanfaatkan oleh 2 orang fakir ataupun 2 orang miskin untuk bisa makan. Sampai segitunya ajaran. Makanya dalam perikota gitu ya, itu Abbas selalu menganjurkan. Kalau sekarang di setiap acara manakiban pada saat akan makan itu panitia penanggung jawab selalu menginformasikan. Jangan menyisakan makanan ataupun minuman. Kalaupun umpamanya ada yang tersisa, dibawa pulang. Sampai segitunya. Karena apa? Karena itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau Abah kan nggak pernah menyampaikan, oh ini sabda Rasulullah, nggak begitu kalau Abah hanya mengatakan jangan menyisakan makanan. Karena pada sisa itu ada nilai barokah. Kira-kira semacam begitu. Nah itu dipandang penting bagi kita dan ternyata memang sudah diungkapkan juga oleh Luqman sebagai tokoh ya, tokoh dalam bidang akhlak karena kata-kata hikmahnya banyak dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, kalimat-kalimat yang semacam demikian itu sendiri itu banyak. Jadi menjaga etika gitu ya pada saat kita berbicara dan sebagainya itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada kewajiban kita bagaimana caranya kita membangun satu kondisi di mana kita dan teman-teman kita dengan masyarakat sebagainya itu selalu terjalin marhamah. Itu yang dimaksudkan gitu ya.
Makanya jangan sampai umpamanya di satu sisi kita ingin melaksanakan amaliyah, tapi di sisi lain amaliyah yang kita lakukan itu sendiri itu banyak dicemooh oleh orang, gitu ya. Abah itu hafal Quran dan beberapa kali dulu, gitu ya, apabila waktu sobat, saya dapati Abah itu sedang baca Quran. Itu kalau menurut kita itu ya, apa yang kurang pada diri Abah? Tapi ternyata Abah itu sendiri tidak menyepelekan membaca Al-Quran. Nah, karena itu dilakukan oleh pengarsa Abah sebagai guru agung kita, maka tidak boleh tidak kita pun harus mengikutinya. Abah sampai berpesan, baca Quran. Memangnya kenapa? Agar orang-orang di luar sana dalam artian orang yang belum ditakin, itu tidak beranggapan bahwa kita anti Al-Quran. Masalahnya kan banyak gitu ya. Informasi yang sampai ke kita, gitu. Kita dalam artian kepada siapapun yang sudah ditakin zikir, gitu ya. Kalimat-kalimat yang kadang-kadang perlu untuk diberikan penjelasan. Kalau sekarang mah orang yang sudah ditalkin zikir itu kadang-kadang nggak mau bergabung sholat berjamaah. Kira-kira semacam begitu gitu. Diundang tahlilan umpamanya oleh masyarakat gitu. Itu sudah nggak datang. Namanya kenapa? Mungkin kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan adalah sudah lebih baik daripada mereka. Sekali waktu ada kasus, ada yang mengundang tahlilan masyarakat ini dalam artian masyarakat umum yang bukan bukan ikhwan TKN. Nah, sekali waktu saya tanya kepada pengarsa apa ini giliran manakib. Tapi ada masyarakat yang mengundang tahlilan. Yang mana yang harus saya pilih? Pikiran saya, apa pasti menjawab manakib dong. Itu dalam pikiran saya. Karena apa? Karena kan ini sudah ditahuin. Apa kata apa? Hadiri apa penuhi undangan daripada masyarakat apabila memang mengundang untuk tahlilan. Saya jawab, Abah ini kan akan manakib. Nilainya lebih tinggi. Apa kata Abah? Kalau kamu diundang oleh masyarakat non-TKN untuk tahlilan bareng-bareng, kamu tidak datang, siapa yang akan menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai segitunya pemirsa. Pertama, menjaga bagaimana hubungan kita dengan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, ternyata orang yang sudah ditetapkan zikir, nilai doanya itu yang paten. Yang sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meskipun di hadapan banyak orang, nggak akan sampai kalau hanya mereka yang menghantarkan. Tetapi dihantarkan oleh kita dan kita serahkan karena diakhiri dengan karomah pengarsa Abah, maka itu yang akan sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk ke dalam etika. Dalam artian kehidupan bermasyarakat pun itu tetap kita tidak boleh lepas daripada etika semacam demikian. Kalau boleh dikerucutkan pada malam hari ini hanya 3 akhlak yang disampaikan oleh Luqman ya, pada dasarnya dalam banyak literatur. Yang pertama, pada saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaga pikiran kita. Pada saat kita apa namanya um, pada saat kita makan, maka yang harus kita jaga adalah pada waktu kita berkunjung ke rumah orang, yang harus kita jaga adalah pandangan kita. Sedangkan pada waktu kita makan bareng, itu yang dijaga adalah bagaimana caranya kita menjaga etika agar tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam